cerita keluarga Ibu Hasna. Tinggal berdesak-desakan dengan anggota keluarga 13 orang hanya di rumah berukuran sekitar 2 kali 3 meter saja. Viral di lini masa, pilu keluarga Bu Hasna bahkan telah membelenggu sejak tim insert investigasi menelusuri lokasi yang disebut sebagai kampung kumuh dengan kemiskinan ekstrim ini. Begitu sesak dan padat, untuk sekedar lewat saja hanya ada ganggang seukuran badan. Begitu pengap, tapi inilah realita yang dirasakan Ibu Hasna juga banyak orang di sana. Menelusuri gang demi gang seukuran badan, tim insert investigasi tiba di kediaman Bu Hasna. Dari luar, barangkali rumahnya terlihat seperti banyak rumah lain di wilayah padat penduduk di Jakarta. Tapi saat melewati bagian pintu, disimpul inilah hati tersayat pilu. Tidak ada ruang tamu, tidak ada kamar tidur, yang ada hanya satu ruang berukuran sangat kecil dengan luas sekitar 2 kali 3 meter saja. Di tempat inilah satu keluarga berdesak-desakan. Itu belum berbagai barang seperti piring dan alat-alat makan mereka. Sekedar selonjoran tanpa menyentuh barang sudah muskil rasanya. Kondisi ini kian memprihatinkan ketika di pojok ruangan ada kamar mandi yang digunakan 13 orang di rumah tersebut saban hari. Nah pemirsa, seperti ini kondisi keadaan rumah Ibu Hasna yang ada di daerah Johar Baru ini. Kita bisa lihat, bisa dikatakan ini hanya seukuran 2 kali 3 saja luasnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa barang-barang seperti piring, tempat makan sehari-hari, dan ada juga terlihat di sini kasur, tempat tidur ya Dea di sini ya. Berarti biasanya tidur semuanya di sini. Di atas sama di atas juga. Di atas juga. Oh berarti ada bisa ke lantai 2 ya. Ini kan katanya ada 13 orang ya di sini. Ya, tapi biasanya tidur tuh bisa yang nyaman gitu nggak sih di sini? Enggak sih, nggak bisa. Kadang ada yang tidur, ada yang nggak bisa tidur. Paling nenek tidurnya duduk. Lantas, bagaimana bisa 13 orang tinggal di rumah begitu sempit dengan kondisi sangat memprihatinkan? Bisakah mereka tidur dengan nyaman atau justru tidur bergantian saking terbatasnya ruang? Di bingkai inilah, tim insert investigasi dibawa menyusuri anak demi anak tangga yang sudah reot menuju lantai 2. Dan kondisinya tak kalah memilukan. Di lantai 2, di ruangan yang juga begitu sempit, dijadikan sebagian anggota keluarga sebagai tempat tidur, juga meletakkan berbagai barang mereka. Jika dibagi 2, maka satu lantai berukuran sangat kecil dijadikan tempat tidur oleh 6-7 orang. Maka tak heran, Ibu Hasna sendiri tak jarang harus tidur di ubin, bahkan tidur dengan posisi duduk agar anak dan cucu bisa tidur lebih nyaman. Orang 13 orang cucu. Ya, cucu. Ya, di rumah di atas bawah. Nah, sempit. Nah, saya tidur aja di ubin bawah tuh di dekat pintu. Udah tidurnya pada berantak-berantakan aja begitu. Nggak ada kamar, nggak ada begitu aja. Terus mana lagi ya, orang keadaannya begini. Ya gitu. Kayak Bu Hasna ini kan kesian. Rumahnya tidur desek-desekan gitu. Kadang-kadang Bu Hasna nggak tidur, ngalah sama cucu sama anak. Kasian. Daripada saya yang tidur, anak nggak tidur kan kesian. Fisik badannya kan lain. Ngalah dia Bu Hasna itu. Tolonglah bantuan, harus bisa inilah adil gitu. Nestapa keluarga Bu Hasna berlipat ganda ketika hujan tiba. Kondisi rumah yang sudah tak layak, bocor di banyak titik, membuat air hujan selalu tampias masuk ke dalam rumah. Ini hanya secuil derita ketika banjir melanda atau saluran air di sekitar tempat tinggal mereka mampet, maka jadilah air limbah masuk ke dalam rumah. Tapi kalau di sini misal kalau hujan gitu nih suka keluar. Ya, hujan nyemprot ke dalam. Lu dari sini tuh seng pada melongo tuh. Nah, pada nyemprot ke dalam, pada basah. Pada basah tidur di bawah. Di kasur. Iya, air nolo dari kamar dari pintu. Ya alhamdulillah sih, tapi kadang-kadang hujan, kadang-kadang ya masuk juga air. Amplas gitu. Kadang-kadang kita tutup sama plastik.
Menampung anak dan cucu di satu rumah, dulu Ibu Hasna masih bisa memenuhi segala kebutuhan keluarga. Tapi sekarang dengan tubuh renta, tak ada lagi tenaga untuk mencari rezeki. Anak-anak juga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Anak yang sudah besar dan telah menikah pun tak bisa berbuat banyak karena hanya mengandalkan kerja serabutannya saban hari. Untuk menyambung hidup, Ibu Hasna mengandalkan pemasukan dari mengumpulkan botol bekas yang hasilnya sekitar Rp10.000 saja. Itu belum dibagi untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Biasanya kegiatan di rumah ngapain aja? Di rumah saja jadi pembantu di panti asuhan 8 tahun. Lagi masih mudaan. 8 tahun, dan ini 20 tahun. Saya. Jadi sebelumnya emang bekerja ya Bu, Ibu ya sebelumnya? Iya, suami saya udah nggak ada, meninggal. Tabrak mobil. Itu kapan Ibu? Lagi pulang dagang. Lagi pulang dagang rumah aja tuh lihat. Paling nyari botol, bantuin nyari botol. Hari sama malam paling jual paling 10.000. Buat jajan anak kurang. Kalau beli beras. 10.000. Kalau saya tinggalnya di sono sama istri saya lain. Kalau ini emak saya sama ponakan sama anak saya. Desek-desekan begini habis mana? Keadaan kita juga lagi begini. Saya guru narik bajai gitu. Kadang-kadang ojek gitu. Apa aja saya sih. Nggak tetap.